ibu hamil itu kita nggak bisa lihat hamilnya aja, tapi kita harus lihat bahwa ibu itu adalah manusia dengan semua permasalahannya. Jadi di sini saya klasifikasikan permasalahan itu sebenarnya ada dua, yang terkait dengan kehamilan secara langsung dan yang tidak terkait dengan kehamilan atau non obstetrik. Kalau yang non obstetrik ini penyakit yang misalnya dia sudah memiliki penyakit sejak sebelum hamil, bisa hipertensi, kencing manis, kelainan jantung, kelainan darah, kelainan liver, ginjal, infeksi dan lain sebagainya. Nah, fokus kita pagi ini kita membahas yang obstetrik, yang permasalahan terkait dengan kehamilan aja. Nah, dibagi menjadi dua nanti ya, yang trimester 1 dan 2 itu meliputi pendarahan dalam kehamilan muda, bisa abortus, kehamilan ektopik atau mola, serta hiperemesis gravidarum. Kemudian untuk yang trimester 3, ini sebenarnya permasalahannya ada banyak ya, cuman yang kita bahas nanti mungkin yang 3 pertama aja ya, hipertensi, antepartum bleeding, persalinan prematur. Nah, yang pertama tentang abortus. Abortus ini adalah keluarnya eh, kehamilan, produk kehamilan sebelum janinnya itu viabel. Artinya janinnya bisa bertahan hidup. Nah, kalau dari WHO itu memberikan definisi usia kehamilannya kurang dari 20 minggu atau beratnya kurang dari 500. Insidennya ini bermacam-macam, tapi rata-rata antara 10 sampai 20% kehamilan. Penyebabnya ada beberapa faktor. Ada faktor dari janinnya, dari ibunya, dari lingkungan, serta dari kebiasaan hidup, pola hidupnya. Nah, dari faktor fetal sendiri itu dikatakan 50% itu apa euploid. Jadi dia punya kromosom yang normal. Nah, sementara 50% lain memang ada kelainan kromosom. Dari yang kromosomnya abnormal, 95% itu biasanya disebabkan karena proses gametogenesis dari ibu yang tidak baik. Jadi pembentukan sel telurnya itu nggak bagus. Nah, 5% dari bapak. Nah, kemudian untuk wanita di atas 35 tahun itu nanti akan meningkat insiden terjadinya abortus. Paling sering abnormalitas yang terjadi itu trisomi. Kemudian diikuti oleh monosomi X dan triploidy. Kalau dari faktor ibu, nah seperti yang saya bilang tadi ya, ada faktor non-obstetrik. Nah, faktor non-obstetrik seperti diabetes mellitus tidak terkontrol, obesitas, penyakit tiroid, lupus eritematosus atau penyakit autoimun yang lain, itu bisa menyebabkan terjadinya keguguran. Kemudian dari perilaku, bisa karena merokok atau alkohol. Kemudian ini kalau saya boleh tanya, di antara kalian nih, berapa orang nih? 60 berapa, Dek? Temenmu berapa orang? 94 dokter. 94. Oke. Dari 94 ini yang rokok berapa persen? Yang laki merokok atau nge-vape? Ada 10 lebih? 2% dokter. Oh, 2%. Waduh, penelitian. Oke. Nah, kalau bisa, yang cewek ada nggak? Nggak apa-apa ngaku aja, gak apa-apa, gak tak lapor nona dekanmu. Nggak, aku cuma ngasih tahu aja bahwa sebenarnya itu sangat berpengaruh pada eh, masalah reproduksimu. Jadi kalau bisa ya coba di stop atau dikurangi gitu ya, terutama yang perempuan ya. Kemudian alkohol consumption juga bisa. Kemudian untuk faktor nutrisi bisa kafein. Dikatakan bahwa konsumsi 5 cups kopi per hari atau 500 miligram kafein itu bisa meningkatkan risiko abortus. Kemudian, obesitas itu berhubungan dengan keguguran. Kalau underweight itu biasanya lebih tidak berhubungan. Kemudian faktor lingkungan, paparan dengan radiasi atau obat kanker. Nah, jadi orang-orang yang bekerja di radiologi atau orang-orang yang bekerja di kemoterapi itu juga akan meningkatkan resiko pada petugas kesehatan yang sedang hamil. Kemudian kalau
racun lingkungan lain bisa DTT ya, apa insektisida itu bisa. Kemudian tidak lupa juga infeksi. Infeksi ini macam-macam. Paling sering yang menyebabkan keguguran itu biasanya TORCH, ya, Toxoplasma, Cytomegalo, herpes, CMV itu ya. Kemudian ini klasifikasinya abortus, ada yang threatened abortus atau abortus iminen, artinya abortus terancam, dia jaringannya, janinnya belum keluar tapi masih tapi sudah ada pendarahan. Incomplete itu kalau sebagian jaringannya sudah keluar, complete kalau keseluruhan sudah keluar. Kalau miss abortion ini dia akan tertahan di rahim tapi nggak berkembang, itu namanya miss abortion. Kemudian yang terakhir septic abortion itu biasanya paling sering itu karena instrumentasi atau induced abortion atau ke abortus yang diindus. Jadi abortus yang nggak safe gitu loh ya. Aborsi, lebih ke aborsi. Yang pertama yang abortus iminen. Ini penandanya bahwa janinnya masih kelihatan, mulut rahimnya tertutup. Nah, ini ada RPH. Gambarnya ini yang ada panah hitam itu RPH, itu retroplacental hematum ya, hematum di apa itu namanya di kantong kehamilannya. Ini penandanya. Nah, kamu harus mendiagnosa diferensial dengan kehamilan ektopik, adanya infeksi di serviks atau ada keganasan di serviks. Ada beberapa kasus kemarin saya temui, jadi ibunya eh, kesannya seperti abortus iminen, terus dalam evaluasinya bayinya tidak berkembang, ternyata pada saat dilakukan kuretase, mulut rahimnya itu ada patologinya. Ternyata dia CA cervix yang endoserviknya yang kena. Jadi di luar serviknya kelihatan tidak apa-apa, tapi ketika di kuret tuh baru kelihatan ada massa di endoserviknya dan memang ternyata dia dengan CA cervix gitu. Kemudian keluhannya biasanya nyeri suprapubik, ada kram, ada gejala seperti penekanan di pelvis atau ini nyeri pinggang bagian bawah. Itu biasanya terjadi kalau posisi uterusnya retrofleksi atau yang fundusnya ke belakang itu, Dek. Tuh. Biasanya bisa digunakan acetaminophen atau paracetamol ya untuk mengurangi nyerinya. Kemudian harus dikonseling, nggak boleh berhubungan sampai pendarahannya hilang. Kemudian incomplete. Nah, ini kalau incomplete, ini sudah buka, mulut rahimnya sudah buka, sebagian jaringan sudah keluar. Bisa dilakukan kuretase, bisa dibiarkan aja kalau sisanya sedikit, atau bisa diberikan obat-obat untuk membantu pengeluarannya seperti misoprostol. Kemudian kalau komplit, ini semuanya sudah keluar. Jadi eh, janin serta plasenta semuanya sudah keluar. Nah, itu biasanya ditandai mulut rahimnya sudah menutup, terus pendarahannya juga sudah minimal. Nah, kalau miss abortion ini itu kehamilannya, produk kehamilan itu tidak berkembang, tapi dia tetap berada di dalam rahim. Nah, biasa ditandai dengan mulut rahimnya yang masih tertutup. Biasanya evaluasinya itu kalau misalnya nih eh, dia hamil tapi rahimnya nggak tambah besar dengan bertambahnya waktu. Nah, itu biar bisa dicurigai suatu misabortion. Kemudian yang terakhir septic abortion. Septic abortion ini eh, bisa spontan, bisa diinduksi. Nah, lek spontan gimana? Biasanya dia ada infeksi di daerah ini, di daerah vaginanya. Memang sudah awalnya sudah infeksi, kemudian dia pendarahan spontan. Nah, itu nanti bisa menyebabkan septic abortion. Atau yang paling sering itu yang diinduksi. Jadi abortusnya diinduksi. Misalnya nih, kehamilan tidak diinginkan, terus pemakaian obat-obatan tertentu untuk berusaha mengeluarkan, atau bahkan kadang-kadang tuh ada yang pakai alat-alat atau bahan-bahan
tertentu ranting atau daun apa yang dimasukkan ke vagina untuk menginduksi supaya eh, konsepsi hasil konsepsinya keluar itu juga bisa menyebabkan terjadinya septic abortion. Nah, kalau sudah septic abortion biasanya itu ada demamnya, demam, nyeri perut bagian bawah, rahimnya itu jadi lunak dan nyeri. Terus discharge dari vagina itu nggak cuman flek merah atau gimana, tapi bau, sudah kuningan, bahkan kayak pus gitu kadang-kadang. Ya, nah kalau dari USG-nya biasanya masih ada sisa jaringan. Kemudian bisa juga disebabkan karena ada infeksi dari jaringan yang organ yang lain, misalnya dari ISK. Nah, itu bisa. Pada saat kita periksa darah lengkap, biasanya didapatkan leukositosis. Nah, kita harus tahu kok bisa terjadi septic abortion. Walaupun misalnya nih kehamilannya nggak digugurkan, nggak ada instrumentasi, kita harus tahu bahwa vagina kita itu penuh dengan kuman, ya, baik kuman yang patogen maupun non patogen itu ada di situ. Jadi segala macam eh, patologi yang terjadi di vagina, serviks dan sebagainya itu bisa menyebabkan gangguan keseimbangan normal vagina floranya itu yang bisa menyebabkan infeksi. Apalagi kalau daya tahan tubuhnya tidak baik. Yang paling parah jika terjadi necrotizing infection dan toxic shock syndrome. Nah, biasanya disebabkan oleh Streptococcus. Bisa terjadi kematian ibu. Nah, jadi makanya kalau ada perdarahan pervagina, hamil, ya harus kita evaluasi. Kita harus hati-hati. Kenapa? Takutnya terjadi mengarah ke abortus yang sepsis. Nanti biasanya treatmentnya diperbaiki kondisi umumnya, kemudian diberikan antibiotik yang ada kuat yang broad spectrum ya, yang spektrumnya luas, kemudian baru setelah kondisi stabil dilakukan evakuasi dengan kuretase. Itu ya, ini yang abortus. Ada pertanyaan tentang abortus? Mungkin masih belum, dokter. Oke, baik. Kita lanjutkan ke kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ini yaitu hasil konsepsi, hasil fertilisasi itu biasanya kan fertilisasi di ampula ya, di ampula tuba ya. Nah, dia harusnya setelah eh, terjadi fertilisasi, dia akan jalan-jalan toh melalui tuba itu antara 7 sampai 14 hari, terus dia akan masuk ke rahim, ya. Dia akan menempati endometrium, harusnya kan begitu. Nah, karena ada satu dan lain hal, misalnya nih, saluran telurnya ada masalah, ada penyempitan, atau strukturnya itu abnormal. Nah, itu hasil konsepsi ini jadi nggak bisa masuk dari ampula, dia nggak bisa masuk ke uterus. Nah, itu yang akhirnya terjadi kehamilan ektopik. Jadi kehamilan ektopik itu didefinisikan implantasi yang terjadi di luar rahim. Jadi selain di tuba, nanti ada lagi bisa di ovarium, bisa di peritoneum, bisa di kavum abdomen gitu. Insidennya sekitar 1,54 sampai 1,38%, dan sekiranya sekitar 3%-nya itu menyebabkan kematian karena biasanya kehamilan ektopik ini disertai kalau sudah pecah, nah itu perdarahannya sangat hebat dan memang berisiko kematian. Nah, kalau ada kehamilan ektopik itu operasinya situ, emergensi, harus dikerjakan secepatnya. Ini gambarannya ya, Dik. Nah, ini kehamilan tuba. Kalau tuba itu di sini. Ya, ini tubanya ada hidrosalping agak membesar sehingga mungkin terhambat akhirnya nyantol di sini terus tumbuh di tubanya. Nah, ini kehamilan di sini juga bisa, di ovarium juga bisa. Tuh. Nah, kalau kehamilan di tuba sendiri itu paling sering 95% kehamilan ektopik itu di tuba. Nah, 7%, 70%-nya di ampula, di ismikanya 12%, di interstisial 2%. Nah, kalau yang non tubal ektopik seperti yang saya bilang, itu bisa di ovarium, bisa di kavum peritoneum, bisa di serviks, atau bisa di
bekas seksionya. Nah, makanya hati-hati ya nanti nih yang perempuan-perempuan ya kalau nanti setelah kalau nanti menikah terus punya anak terus ternyata eh, tidak bisa melahirkan normal harus seksio. Nah, untuk kehamilannya selanjutnya harus diperhatikan karena tetap bisa di bekas seksionya itu nempel kehamilan di sana. Dan itu ya meningkatkan risiko perdarahan. Tuh. Ada juga yang multifocal pregnancy. Jadi hamilnya itu di luar sama di dalam. Itu juga bisa. Itu disebut sebagai heterotropik pregnancy. Jadi dalam satu waktu ada dua sel telur yang dua dibuahi, satunya bisa nempel di rahim, satunya nempel di luar rahim. Itu bisa. Namanya heterotropik pregnancy. Nah, patogenesisnya, nah ini biasanya sih penyebabnya kalau kehamilan tuba itu eh, submukosa, lapisan submukosanya itu tidak ada masalah gitu. Sehingga kalian tahu kan kalau tuba itu kan ada silia-silianya ya. Nah, itu yang mengarahkan hasil fertilisasi blastosis itu untuk ke rahim ke uterus ya supaya bisa implantasi di endometrium. Nah, karena satu dan lain hal silia ini mengalami gangguan misalnya karena infeksi. Paling sering infeksinya PID ya, yang apa? Infeksi menular seksual. Nah, gonorrea sama chlamydia paling sering. Nah, itu dia tidak silianya tidak bekerja dengan baik. Jadi eh, harusnya blastosis itu didorong, dia nggak bisa. Jadi akhirnya dia ngendon aja di situ, bisa seperti itu. Atau ada sumbatan, karena infeksi juga ada sumbatan sehingga dia terhambat. Ah, blastosis ini jalannya terhambat, akhirnya dia mancep di situ. Nah, terus akhirnya dia tumbuh di tuba, nggak di endometrium. Nah, outcome-nya kalau kehamilan tuba itu bisa robek tubanya, menyebabkan shock karena pendarahan. Bisa juga tubal abortion. Jadi dari ampula itu dia nggak bisa masuk, akhirnya dia jatuh ke kavum peritoneum. Itu bisa juga. Tapi bisa juga kehamilannya nggak berkembang, terus ya sudah dia apa terresorpsi sendiri. Jadi nggak ada pendarahan, nggak apa-apa, pokoknya dia nggak berkembang gitu aja. Itu juga bisa. Nah, tiga hal manifestasi klinis yang kalian harus ingat. Ini penting ya, terutama nanti kalian kalau jaga di puskesmas atau di UGD ya. Kalau ada tiga klasik tandanya amenore, abdominal pain dengan vaginal bleeding, itu kalian harus menyingkirkan suatu kehamilan ektopik. Nah, kalau dari sekarang kan OSG ada di mana-mana ya, itu mungkin lebih mudah. Jadi kalau ada masa di luar rahim, nah itu kita bisa menegakkan diagnosanya itu. Kemudian tanda yang lain hemoperitoneum. Jadi ada darah di dalam lavum peritoneum. Bisa dikuldesak paling sering. Kuldesak itu adalah eh, posterior uterus. Jadi antara uterus dengan rektum itu ada ruangan namanya kuldesak ya. Nah, itu biasanya kalau terjadi kehamilan ektopik yang terganggu, itu terjadi pengumpulan darah di situ. Atau sini antara liver dengan ginjal, nah itu ada apa cairan bebas. Nah, itu kita bisa tegakkan diagnosa suatu kehamilan ektopik terganggu. Pengobatannya gimana? Bisa medication, jadi bisa dengan obat aja itu pada yang tidak terjadi ruptur. Biasanya diberikan metotrexat. Nah, surgical atau pembedahan itu wajib jika robek dengan disertai pendarahan yang hebat. Ya, itu bisa dilakukan salpingektomi, salpingostomi. Jadi kalau salpingektomi itu dipotong tubannya, kalau salpingostomi itu biasanya yang belum robek ya, itu bisa dilakukan apa itu tubannya itu dibolongi gitu, Dek. Jadi dibolongi terus diambil jari apa? Diambil kehamilan ektopiknya itu bisa. Dan tindakannya itu bisa laparoskopi, bisa juga laparotomi. Kalau laparoskopi itu yang dimasukkan kamera ke perut dengan incisi di perutnya itu 1,2 cm gitu ya. Jadi kamera dimasukkan, baru dilakukan tindakan, ada laparotomi. Kalau laparotomi ya
biasa, abdomennya, dinding abdomennya dibuka, irisan lebar gitu. Kemudian kalau pada yang nggak ada gejala, terus kehamilan tubannya sangat awal, terus dia tidak berkembang kehamilannya, itu bisa dilakukan tidak diapa-apakan, dari expectant management istilahnya. Ya, itu untuk kehamilan ektopik. Ada yang tanyakan? Mungkin masih belum, dokter. Dan ini masih berapa menit? Belum 30 menit. Hiperemesis gravidarum ya. Ini paling sering kalian nanti kalau jadi dokter umum baik di UGD maupun di puskesmas kasusnya sangat sering hiperemesis gravidarum. Jadi kalau dari definisinya hiper itu ekses alias berlebihan, emesis itu muntah. Ya, gravidarum pregnancy. Jadi ya mual muntah, muntah yang berlebihan saat kehamilan, terutama trimester awal. Nah, yang dimaksud berlebihan itu seperti apa? Jika mual muntah itu menyebabkan dehidrasi, berat badannya turun lebih dari 5% dari sebelum kehamilan, terus kemudian ada ketosis. Biasanya kita evaluasi dari pemeriksaan urin, ada ketonnya. Nah, biasanya dia sudah nggak mempan dengan antiemetik atau anti muntah yang diberikan per oral. Orang juga bisa ngomong, istilah lainnya itu adalah morning sickness. Ini bisa terjadi lebih dari 50% kehamilan, cukup tinggi insidennya. Kemudian kalau yang HEG-nya sendiri, yang mual muntah kan di atas 50%. Kalau HEG-nya sendiri bisa setengah sampai 2%. Biasanya ya harus diopnamkan karena butuh untuk rehidrasi cairan. Kemudian ini faktor risikonya. Kehamilan sebelumnya, misalnya kehamilan kedua, kehamilan pertama, hiperemesis biasanya akan berulang sekitar 15-20%. Terus kehamilan mola, gemeli, atau kehamilan multiple, ada riwayat keluarga yang hiperemesis, nah dia akan meningkat resikonya. Usia yang di bawah 30 tahun, anak pertama, sebelumnya mengalami kegagalan kehamilan, kemudian bayi perempuan, jadi bayi perempuan itu dikatakan akan meningkat risikonya. Kemudian sebelumnya memang sudah ada heartburn dan acid reflux. Ini rodok akeh saiki ya, arek-arek iku GERD-GERD ngono ya, gastritis, GERD, dispepsia gitu. Nah, itu yang perempuan-perempuan ya dijaga, nanti risikonya hiperemesis akan meningkat. Kemudian, nah tidak mengkonsumsi vitamin saat sebelum konsepsi. Nah, makanya disarankan saat ini kan disarankan 3-6 bulan sebelum rencana konsepsi, sebelum rencana kehamilan, itu disarankan untuk konsumsi multivitamin. Di samping untuk mengurangi risiko kecacatan pada bayi, nah dia akan mengurangi masalah-masalah seperti MSS gravidarum. Kemudian unplanned pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan, itu juga bisa meningkatkan karena ada faktor psikologis di situ ya. Penggunaan marijuana, underweight atau dan obesity, adanya migrain serta eh, motion sickness. Untuk biasanya terjadi 5-6 minggu kehamilan, puncaknya di 9 minggu, biasanya 16-18 minggu sudah membaik. Namun ada juga yang sampai 3 semester 3 itu tetap mual muntah tetap ada. Itu sekitar 15-20%. Bahkan ada sampai lahir tetap ada, insidennya 5%. Nah, ini biasa karena masalah hormonal ya, ada teori pengaruh hormonal, bisa psikogenik, ada ada teori adaptasi. Jadi mungkin ibunya kurang ini ya bisa beradaptasi tubuhnya dengan kondisi perubahan hormon yang terjadi saat kehamilan. Ini ini diferensial diagnosisnya banyak ya, yang gangguan-gangguan terutama di pencernaan itu. Nah, biasanya gambaran klinisnya muntah-muntah yang berlebihan, terus mulutnya kering, terus saliva. Jadi
air liurnya berlebihan, itu juga bisa. Terus perasa, indera perasanya, pengecapnya itu berubah rasanya, bisa. Kemudian pipis jumlahnya jadi berkurang, warnanya jadi lebih pekat. Pada kondisi yang parah itu biasa disertai dengan gangguan mental, perubahan status mental. Itu pada Wernicke syndrome. Itu nanti dia seperti orang yang nggak sadar gitu bisa kayak gitu. Terus ada nyeri epigastrium, ada konstipasi, fatik, anoreksia gitu. Kemudian, nih biasanya kalau objektifnya kita lihat dari penurunan berat badan ya, tadi ya lebih dari 5%, kemudian ada takikardi, kalian bisa melihat tanda-tanda dehidrasi, kadang-kadang tensinya juga turun. Terus pada kondisi yang parah yang seperti saya bilang tadi, ada komplikasi di organ yang lain. Kalau di otak itu bisa jadi Wernicke syndrome, kalau di liver jadi icterus, jaundice, seperti itu. Nah, nanti kalau nemu pasien seperti ini, jangan lupa dicek laboratoriumnya. Minimal darah lengkap dengan urin lengkap. Kalau darah lengkap, biasanya kamu akan menemukan HCT-nya meningkat karena hipovolemi. Kalau dari urinnya, kamu nanti bisa melihat ada keton uri. Nah, kalau BPJS, kalau nanti bekerja ya kita ya, kan settingan semua BPJS. Nah, kalau nggak ada keton uri, di MRS kan hiperemesis, nanti ditanyakan. Ya, jadi itu. Pada kondisi yang berat, nah misalnya kamu sudah menemukan jaundice, orangnya delirium dan sebagainya, kamu bisa periksakan yang lebih lengkap, bisa liver enzim, bisa renal function test, elektrolit, seperti itu. Nah, jangan lupa harus di USG. Kenapa? Karena hiperemesis gravidarum ini selain terjadi pada kehamilan yang normal, dia bisa terjadi pada kehamilan mola. Nanti kita bahas mola ya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, dia akan meningkat juga pada kehamilan multiple. Jadi kalau kehamilan kembar itu akan meningkat terjadi risiko terjadinya hiperemesis gravidarum. Komplikasi, nah bisa menyebabkan akut kidney injury ya karena dehidrasi kan, hipovolemi bisa bisa terjadi stress ulcer di lambungnya, rhabdomyolysis, bisa ruptur esofagus. Ini kalau yang parah-parah ya. Nah, ini yang aku bilang Wernicke encephalopathy. Jadi dia akan bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Nah, tidak apa ternyata tidak sesimpel itu ya morning sickness ya. Kalau dibiarkan memang bisa menyebabkan komplikasi baik bagi ibu maupun janinnya. Janin bisa ini low birth weight alias pertumbuhannya terganggu. Bisa meningkatkan resiko prematurity gitu. Kemudian ini ada ininya ya, ada resiko skor mother risk PUQ scoring system. Nah, itu ada 3 pertanyaan untuk mengetahui derajatnya hiperemesis-nya itu ringan, sedang, atau berat. Tapi ini jarang dipakai ya di Indonesia. Ini nice to know aja. Saya kasihkan. Terus, nah, prinsipnya yang penting adalah ge- gejalanya harus diturunkan, baik melalui diet maupun pemberian obat-obatan. Kemudian komplikasinya dehidrasi misalnya ya sudah harus penggantian cairan, misalnya ada hipokalemi dikoreksi, ada defisiensi nutrisi ya kita perbaiki seperti itu. Kemudian eh, tergantung berat ringannya, bisa outpatient, bisa rawat jalan, bisa diopnamkan atau rawat inap. Kalau outpatient ya kalau kriterianya mild to moderate atau keton urinnya positif 2 atau kurang, nah itu bisa di rawat jalan. Jadi kita kasih pemberian obat-obatnya yang oral gitu ya. Tapi kalau misalnya dia keton urinnya apa? Oh, ini maaf. Ini kalau misalnya outpatient management biasanya direhidrasi dulu di UGD gitu ya. Kemudian diberikan obat-obatan, paling sering ya antiemetik ya kayak metoclopramid, ondansetron gitu. Kalau membaik ya sudah boleh.
dia pulang. Tapi kalau nggak membaik, baru kita rawat inapkan. Itu biasanya kalau hiperemesis-nya berat, ada gangguan elektrolit, kemudian ada apa gejala lain, itu kita sebaiknya di rawat inap. Ini kalau yang penting yaitu tidak boleh distimuli di apa kita hindari avoid noise stimuli. Kemudian kita kontrol mual muntahnya. Kemudian kita koreksi cairan serta gangguan elektrolit, keseimbangan elektrolitnya. Kita ganti kalorinya. Nah, terus cegah ini Wernicke encephalopathy. Ini biasanya bisa dikerjakan, yang biasa dikerjakan ya eh, pencetus dari lingkungan, misalnya bau-bau yang menyengat, suhu yang terlalu panas, suara-suara atau cahaya itu di, diminimalisir, dibuat lingkungannya yang tenang gitu ya. Kemudian dihindari stres. Kadang-kadang kan ibu hamil tuh banyak ya yang juga masalahnya karena stres ya. Nah itu kita gali. Ada enggak masalah-masalah mungkin di pekerjaannya dia kalau dia wanita pekerja atau mungkin di rumah tangganya itu bisa digali. Nah, untuk meminimalisir eh, biar gejalanya bisa membaik lebih cepat. Kemudian dihindari juga obat-obat yang bisa menyebabkan mual muntah, terus kesehatan gigi, mulut harus tetap dijaga. Nah, ini kalau untuk mencegah, mengkontrol mual muntahnya bisa diberikan, kalau non farmakologi bisa diberikan modifikasi diet. Biasanya dietnya itu eh, yang istilah orang Jawa pulau pendem gitu ya, singkong, tela, kayak gitu, yang dikukus. Nah, terus kemudian diberikan jahe juga bisa. Terus kemudian pemberian makannya dikasih jarak antara makannya apa setelah makan dengan minum itu kasih jarak 30 menit itu bisa. Ada diet khususnya diet hiperemesis itu ada. Nanti mungkin kalian bisa browsing sendiri ya untuk diet hiperemesis. Jadi kalau ringan itu bagaimana, kalau sedang bagaimana, kalau berat bagaimana. Itu nanti kamu cari. Oh ya, terus kemudian farmakoterapi. Farmakoterapinya biasanya di puskesmas paling sering B6. Nah, pertama kita kasih B6. Kalau nggak mampu ya sudah nggak mempan ya sudah kasih antiemetik bisa ondansetron, bisa metoclopramid, bisa domperidon gitu. Kemudian bisa juga dikasih antasida. Ini yang tadi ya yang non farmakologik ya, hindari kopi, makanan pedas, makanan yang beraroma tajam, lemak tinggi, makanan terlalu asam, dan makanan yang terlalu manis. Nah, terus ganti snacknya dengan yang banyak proteinnya, boleh asin boleh, tapi lemaknya rendah. Itu misalnya dan kering seperti kacang-kacangan, sereal gitu. Terus cairan tuh biasanya lebih ditolerir yang dingin. Terus nggak terlalu ini ya nggak bukan cairan yang apa ya isinya clear gitu ya air putih kayak gitu ya yang seperti itu. Kemudian kalau di sini dikatakan berkarbonasi itu lebih bisa ditoleransi. Cuman kita juga harus ingat kalau minum minum berkarbonasi itu ya kan ada bahan-bahan lain yang dimasukkan ke situ. Kemudian peppermint. Nah, peppermint itu bisa mengurangi mual. Hindari. Nah, yang perlu dihindari apa? Perut terlalu kosong sama perut terlalu penuh. Jadi kalau jangan sampai telat makan, intinya gitu. Jadi lebih baik makannya itu eh, dibagi dengan porsi kecil, tapi lebih sering. Nah, misalnya 2-3 jam sekali diisi gitu. Itu dengan porsi kecil itu akan mengurangi mual muntah dibanding dengan misalnya makan tetap sehari 3 kali, porsinya besar. Nah, itu biasanya tambah meningkatkan gejala mual muntahnya.
Ini jahe ya. Acupressure, akupunktur itu juga dikatakan bisa mengurangi mual muntah pada titik-titik tertentu. Ini yang first line-nya. Ini kalau rekomendasinya seperti ini ya, Dek ya, nanti dibaca aja nggak apa-apa. Tapi ini untuk yang apa ya? Memang terapi-terapi yang eh, di FKTRL ya, di rumah sakit ya, biasanya levelnya spesialis ya. Kalau kalian mungkin di puskesmas gitu bisa B6 sama anti emetik sama anti asid itu aja ya. Nestuno aja nanti dibaca. Ini antasida itu masih bisa me, masih ada tempat, kategorinya masih B ya. Nah, kalau PPI ya kayak golongan esomeprazol, pantoprazol itu sebenarnya kategorinya C. Tapi masih ya penelitiannya juga belum selesai, tapi biasanya sih sarannya dihindarkan. Termasuk sukralfat itu juga masih kontroversi. Ada mazhab yang mengatakan nggak apa-apa, ada yang katanya katanya itu ada jurnal yang mengatakan itu meningkatkan risiko kelainan gangguan perilaku pada bayinya. Gitu. Ini yang penting adalah koreksi cairan ya, menggunakan normal salin dan RL sampai dia terhidrasi dengan baik. Tidak boleh pakai dextrose ya. Tuh, kemudian kecuali nanti ini tiamin diberikan. Jadi biasanya setelah pemberian cairan ini diberikan juga vitamin B. Tiamin ini vitamin B ya. Biasanya sih kalau kita nggak ada sediaan tiamin sendiri, kita belikan B-komplek ya. Suplemen TCS B-komplek yang diberikan secara infus ya, kita encerkan dengan cairan. Itu nanti boleh pakai cairan yang ada gulanya. Seterusnya. Ini perhitungannya nanti dibaca aja. Kalau ada gangguan elektrolit juga boleh dikoreksi. Nah, ini dari untuk kalori replacement-nya ya nggak bisa kamu langsung misalnya dibutuhkan wanita hamil itu 2.500 kalori gitu ya, tapi kamu langsung ngasihkan pada saat ibu itu dalam kondisi mual muntah kan nggak bisa. Jadi harus bertahap. Ya, itu kemudian ini yang Wernicke encephalopathy yang saya sebutkan tadi yang bisa menyebabkan eh, gangguan kesadaran itu biasanya kita berikan tiamin dengan rehidrasi, pemberian tiamin 100 miligram itu biasanya dia membaik. Itu biasanya dibelikan satu ampul B-kompleks. Nah, itu biasanya. Tapi itu satu ampul B-kompleks itu isinya B1-nya cuma 10 miligram. Jadi biasanya diberikan 10 ampul. Tapi ini dengan pemberian tertentu. Maksudnya ada cara pemberiannya sendiri. Kalian nice to know aja. Untuk kalau ada Wernicke, ya wis rujuk aja. Ya, tuh. Terus kapan pasien boleh pulang? Pasien boleh pulang kalau ketonnya sudah negatif. Dia sudah bisa minum, makan dalam 24 jam, sudah nggak ada masalah. Terus oral antiemetiknya sudah bisa masuk, jadi nggak perlu injeksi-injeksi lagi. Nah, dia boleh pulang. Kemudian yaitu yang penting itu adalah segera setelah dia merasa lapar harus segera makan, jangan menunda. Eat small meal and snack. Jadi maknya dikit-dikit. Lebih banyak protein, karbohidrat, fatnya dikurangi gitu ya. Terus dihindari yang terlalu pedas, terlalu berminyak, terlalu asam. Terus minumnya yang dingin. Terus kopi dihindari. Jangan lupa membersihkan gigi setelah makan. Terus jangan langsung tidur habis makan. Nah, kalau habis tidur langsung makan, biasanya ya nanti makanannya naik lagi ya. Tuh, jadi mulai tambah parah. Tuh ya. Kemudian eh, lingkungannya dimodifikasi. Tuh, yang nggak nyaman. Tuh, terus seandainya dia kadang-kadang ibu hamil itu kan nggak bisa bau-bau yang menyengat ya. Nah, kalau nggak bisa masak, kan berarti harus ada yang memasakkan. Nah, biar tetap bisa makan ya. Nah, kalau bisa ada yang membantu untuk
nyiapkan makanannya. Kalau nggak bisa, ya beli ke tetangganya juga nggak apa-apa. Ya, itu. Terus jangan lupa partnernya atau suaminya itu juga harus diberi pemahaman biar nanti kalau ibunya sudah pulang, suaminya bisa ikut membantu mendukung lingkungan yang bisa lebih nyaman untuk ibu yang sedang mengalami hiperemesis gravidarum. Itu ini ini kalau kondisi parah ya nanti ini nice to know aja. Nah, pregnancy termination. Jadi pada beberapa kasus yang berat hiperemesisnya itu bahkan bisa sampai dilahirkan bayinya. Tapi melahirkan bayi dengan indikasi khusus ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Bisa dilakukan dengan tim khusus yang mengkaji. Biasanya di rumah sakit pendidikan ya, kalau di sini ya rumah sakit yang tipe A, di RSSA. Misalnya pada kondisi Wernicke encephalopathy, hipokalemia yang berat, kuning, ada gangguan ginjal. Nah, ini biasanya apa ada kebijakan khusus gitu. Tapi harus di didiskusikan oleh tim ya. Tuh. Nah, ini untuk mencegahnya multivitamin diberikan saat fertilisasi. Nah, jadi jangan minum full vitamin itu setelah hamil positif jangan, tapi memang 3-6 bulan sebelum direncanakan kehamilan harus minum cukup suplemen vitamin. Kemudian eh, menyesuaikan dietnya. Kalau ada mual-mual di awal segera diobati agar tidak jatuh ke hiperemesis. Tuh. Oke, ada pertanyaan apa enggak? Saya Ya, gimana? tadi yang risk factornya meningkatkan hiperemesis itu kan Gemeli sama bayi perempuan. Kalau Mm-mm. Gemeli itu dua, jadi hormonnya lebih meningkat gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kalau yang bayi perempuan itu kenapa dokter kok bisa meningkatkan? Mm-mm. Salah satu patogenesisnya kan karena estrogennya ya. Nah, kalau bayi perempuan kan otomatis dia juga ikut menyumbang kenaikan estrogen dalam darah ibunya. Paham ya? Kan kalau perempuan kan estrogennya lebih dominan juga loh, bayinya itu. Nah, itu ikut menyumbang itu ke ibunya. Jadi itu yang menyebabkan gejalanya pada ibu-ibu yang dengan kehamilan bayi perempuan itu hiperemesisnya meningkat. Begitu. Bagaimana? Paham? Ya, udah? Ada lagi? Mungkin belum ada dokter. Oke, baiklah. Kemudian kita akan ke mola. Ya, nah mola hidatidosa ini sangat jarang ya sebenarnya ya. Tapi wajib tahu ya karena kalau hmm, dia itu kalau mola ini abortus itu pendarahannya luar biasa dan juga salah satu penyebab kematian akibat pendarahan pada ibu hamil. Nah, definisinya itu kehamilan abnormal di mana seluruh fili korealisnya mengalami perubahan hidrofik. Nah, dia diklasifikasikan menjadi molahidatidosa komplit itu kalau klasik ya, kalau janinnya tidak ada. Tapi bisa juga molahidatidosa yang inkomplit atau parsial itu jika janinnya tetap terbentuk. Tapi biasanya janinnya mengalami kelainan kromosom dan nyaris tidak pernah ada yang lahir viabel. Ini gambarnya seperti ini ya. Jadi kayak gelembung-gelembung. Jadi plasentanya itu berubah kayak gelembung-gelembung gitu, mengalami degradasi hidrofilik. Ya, nah kalau ini yang partial mole, jadi ada janinnya, tapi plasentanya ya gitu, plasentanya nggak normal, dia ada gelembung-gelembungnya gitu. Ya. Kalau gambaran OSG-nya seperti ini, snowflake pattern atau badai salju. Jadi gambarannya itu nggak ada janin, terus ada gelembung-gelembungnya gini seperti ini. Ya.
Kalau secara klinis biasanya tandai dengan amenore dan ada tanda kehamilan. Jadi kayak payudara membesar, rahim membesar, seperti itu. Ada mual-mual juga kan. Bahkan bisa terjadi premesis juga. Kemudian ada perdarahan pervaginam berulang, pembesaran uterusnya lebih besar dari usia kehamilan. Nah, namun tidak teraba janin pada saat palpasi. Detak jantung janin juga nggak ada. Terus uterusnya itu biasanya lebih besar dari usia kehamilan yang normal. Jadi misalnya nih, dia masih 12 minggu, tapi sudah setinggi pusat. Nah, itu harus diwaspadai. Kadang-kadang terjadi preeklamsi atau eklamsi. Nah, ini yang harus diwaspadai juga. Pada saat kita lakukan pemeriksaan penunjang, itu biasanya didapatkan kadar beta HCG dalam urin atau darah itu meningkat. USG-nya ini seperti gambaran ini, ada badai saljunya. Kadang di foto torak juga bisa ada gambaran emboli udara. Dan jika ada gejala tirotoksikosis ya, itu harus diperiksakan T3, T4, dan free T4. Karena memang salah satu komplikasinya selain preeklamsi-eklamsi itu juga bisa terjadi tirotoksikosis. Kenapa terjadi tirotoksikosis? Nah, itu karena HCG, nah itu mirip dia dengan hormon tiroid. Nah, kalau dia meningkat, kan kalau mulai itu HCG-nya meningkatnya sangat tinggi ya, tidak sesuai dengan kehamilan normal, bisa ratusan ribu ya. Nah, itu dia bisa menyebabkan tirotoksikosis juga. Ini dari diagnosanya kita anamnese, pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan penunjang. Dari anamnese bisa terjadi perdarahan pervaginam, gejala preeklamsi pada trimester 1 atau 2, hiperemesis gravidalum, tirotoksikosis, dan emboli paru. Pemeriksaan fisiknya, uterusnya lebih besar dari usia kehamilan, ada kista lutein, tapi kita lihat balut temennya negatif, jadi nggak ada balut temennya, karena nggak ada janinnya kan. Terus kemudian kita evaluasi pakai Doppler, DJJ-nya negatif. Pemeriksaan penunjang ini sudah sangat jarang dilakukan ya, karena kita kan sudah punya USG. Jadi tes Hanifasonde ini sudah jarang dilakukan. Kalau ada kasus seperti ini, kalian harus mendiagnosa banding dengan mioma uteri, abortus, hidramnion, atau gemeli. Komplikasi yang muncul bisa anemi, shock, infeksi, eklamsi, dan tirotoksikosis. Penata laksanaannya, nah yang penting adalah perbaiki keadaan umum dulu. Kalau pasiennya datangnya baik-baik aja, hanya periksa hamil di puskesmas, terus kemudian di screening ternyata USG-nya nggak terlihat janin, terus kalian menemukan gambaran badai salju, ya sudah, langsung dirujuk aja ke FKTRL ya. Tapi kalau misalnya pasien datangnya sudah dengan kondisi abortus mola, jadi sudah terjadi perdarahan hebat, keluar gelembung-gelembung gitu dari vagina, jangan lupa kalian harus stabilisasi dulu. Jadi kalau shock ya sudah harus diinfus. Jangan lupa ini juga apa menghubungi ke FKTRL yang dituju dengan laporan yang detail dan lengkap sehingga nanti di fasilitas rujukan mereka sudah siap untuk melakukan apa yang seharusnya dikerjakan. Tuh. Kemudian penata laksanaannya nanti gimana? Nah, kalau kalau misalnya sudah terjadi abortus mula ya tinggal dilakukan vakum kuret. Nah, kalau misalnya dia datangnya belum pendarahan, nah nanti biasanya di fasilitas rujukan itu akan dipertimbangkan. Dia dilakukan dilatasi kurettase atau kalau umurnya sudah di atas 35, anaknya 3, terus dia tidak pengen punya anak lagi, bisa ditawarkan histerektomi. Kemudian, mola ini penyakit yang bisa berubah jadi ganas. Jadi setelah dilakukan evakuasi atau dilakukan histerektomi, tetap harus dilakukan pemantauan. Nah, pemantauannya itu biasanya sampai 1 tahun setelah evakuasi. Dan selama 1 tahun setelah evakuasi, kalau misalnya ini pasien belum punya anak atau anaknya masih satu gitu ya, itu nggak boleh hamil. Jadi biasanya dianjurkan untuk kontrasepsi. Kontrasepsinya itu macam-macam. Bisa pil KB, bisa yang progesteron aja, tergantung. Tapi kalau IUD itu masih kontroversi. Ada yang mengizinkan, ada yang enggak. Karena salah satu gejalanya IUD, efek samping.
pemasangan IUD itu kan ada perjalanan ke vaginam. Nah, sementara salah satu tanda berubahnya mola jadi ganas itu adalah perjalanan ke vaginam juga. Nah, jadi takut untuk apa? Takut pos positif ya. Nah, itu IUD itu tidak disarankan. Tuh. Itu terus kemudian prognosanya hampir 20% mulai dari dosa komplit itu bisa menjadi ganas. Terutama jika pada saat mola itu dideteksi ternyata ada kista lutein dan ada tirotoksikosis. Itu risiko keganasan dan penelitian lebih tinggi. Ya, itu mola. Nice to know aja, tapi ya wajib tahu kalau nemu kasusnya. Ada pertanyaan tentang mola? Mungkin belum ada dokter. Belum ya? Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke kelainan di trimester 2, 3. Ya, yang pertama yang paling sering dan menjadi 3 besar kematian ibu di Indonesia, bahkan di dunia yang sampai saat ini juga belum teratasi, yaitu preeklamsi. Preeklamsi ini adalah sindrom hipertensi dengan gangguan organ multisistem yang terjadi 2-8% kehamilan. Nah, etiologi belum pasti. Ini yang paling susah ya. Yang jelas dikatakan ada kaitannya dengan plasenta. Jadi adanya masalah implantasi abnormal yang menyebabkan iskemik pada plasenta yang menghasilkan zat-zat terkimia tertentu, sitokin yang beredar ke seluruh tubuh ibu dan menimbulkan dampak sistemik. Ini termasuk penyebab utama mobilitas dan mortalitas ibu. Teorinya awalnya itu merupakan kontaminasi racun atau toksin selama kehamilan. Jadi implantasi yang nggak sempurna itu kan menghasilkan zat-zat tertentu. Nah itu yang dianggap racun dalam tanda kutip ya. Nah, eh, plasentanya sendiri itu karena implantasinya mengalami gangguan, akhirnya pembuluh darahnya ini menjadi mengalami gangguan juga pembuluh darahnya dalam plasenta itu. Nah, itu yang menyebabkan perfusinya menjadi buruk. Tuh. Nah, pengelolaan sekarang itu biasanya dengan persalinannya dipercepat serta pemberiannya magnesium sulfat. Nah, ini yang sangat penting itu nanti pemberian magnesium sulfat. Jangan sampai nanti kalian di puskesmas atau di UGD nggak berani ngasih magnesium sulfat. Ya, tuh. Terus penegakan diagnosisnya biasanya ada hipertensi di atas 20 minggu. Jadi kalau sebelum 20 minggu kita ngomongnya hipertensi kronis, tapi kalau sudah di atas 20 minggu baru masuk kategori preeklamsia. Nah, terus disebabkan gangguan sistem yang lain. Jadi ada kelainan organ, entah itu ginjal, entah itu liver, itu. Bahkan sekarang protein uri sudah tidak menjadi patokan. Ya, kalau dulu kan trias ya, ada hipertensi, edema, protein uri, preeklamsi. Nah, sekarang ini banyak preeklamsi yang tanpa protein uri yang negatif. Dan setelah bayi lahir, masih tetap berpotensi untuk berlangsung sampai 3 bulan setelahnya. Bahkan kejamnya pun juga bisa sampai 3 bulan setelahnya. Ini preeklamsi berat, kalau tekanan darahnya 160/110 dengan trombosit di bawah 100.000 dengan kreatinin serum di atas 1,1. Biasanya ada peningkatan transaminase 2 kali normal, SGOT, SGPT-nya, terus ada gejala neurologis, bisa stroke, nyeri kepala, gangguan visus, bisa terjadi edema paru, dan gangguan pertumbuhan janin. Pencegahannya, nah primer, pencegahannya apa? Wanita-wanita yang punya risiko tinggi, apa aja itu? Satu, usianya lebih dari 40 tahun, nulipara, multipara dengan riwayat preeklamsi sebelumnya, multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru, multipara dengan jarak kehamilan sebelumnya 10 tahun atau lebih, dan riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara perempuannya dia. Kemudian gemeli, kehamilan multiple. Ada diabetes mellitus yang dependen pada insulin, hipertensi kronis, penyakit ginjal, sindrom antifosfolipid,
kehamilan dengan inseminasi, donor sperma, oosit atau embrio, obesitas. Nah, kemudian indeks massa tubuh lebih dari 35, tekanan darah diastolik lebih dari 80, protein urin dipstiknya positif 1, 2 kali pemeriksaan berjarak 6 jam atau secara kuantitatif 300 mg per 24 jam. Nah, harus dilakukan screening risiko. Jadi nanti ya, kalian kalau di puskesmas, coba kalau ibu hamil itu ada buku KIA. Nah, buku KIA itu sudah ada screeningnya untuk preeklamsia, ada kolom-kolomnya. Untuk biar kalian bisa ingat, eh, coba kalian ibu hamil yang kalian tangani itu dibuka screeningnya, dicek satu-satu. Nah, ibu ini termasuk risiko tinggi apa enggak? Itu cara ngelatih supaya nanti kalian bisa ingat lebih mudah ingatnya. Kemudian pencegahan sekunder saat ini dilakukan itu pemberian aspirin dosis rendah dengan suplementasi kalsium 1 gram per hari. Ini pada wanita yang risiko tinggi yang tadi, nah itu pencegahannya seperti itu yang sekunder. Kalau penata laksanaannya sendiri bisa ekspektatif. Jadi kalau tanpa gejala berat ya, preeklamsi biasa gitu ya, itu nanti dia bisa ditunggu sampai 37 minggu. Namun dengan evaluasi bayi dengan janin yang ketat. Nah, pada kondisi preeklamsi yang eh, berat, itu nanti ada lagi. Mungkin terminasi kehamilannya bisa lebih cepat dari 37 minggu. Dan jangan lupa pemantauannya untuk ibu hamil yang preeklamsi itu lebih ketat. Jadi misalnya nih, kalau kehamilan biasa kontrolnya 1 bulan sekali. Kalau kehamilan curiga preeklamsi, kita bisa lebih cepat 2 minggu sekali atau bahkan 1 minggu sekali kalau sekiranya memang gejalanya lebih berat. Evaluasinya apa? Gejala maternalnya, tensi, eh, gejala maternal ini untuk tanda-tanda impending eklamsi ya, bisa nyeri kepala, nyeri di belakang bola mata, tengkuknya kaku, ada kedutan di wajah, ada nyeri epigastrium. Nah, seperti itu. Kemudian gerakan janin dipantau. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa ada masalah di pembentukan pembuluh darah saat implantasi. Plasentanya mengalami masalah sehingga perfusi eh, ke bayi juga menurun. Nah, kalau nutrisi jari menurun, otomatis kan resiko bayi pertumbuhannya terganggu, resiko sewaktu-waktu mungkin ada hambatan transfer nutrisi, oksigen, dan sebagainya ke bayi terganggu. Nah, itu yang bisa menyebabkan tiba-tiba bayi meninggal mendadak atau berat bayinya tidak sesuai dengan usia kehamilan itu akan meningkat. Kemudian tekanan darah. Tekanan darah harus dipantau. Ya, terus USG. Terus jika ada tanda-tanda pertumbuhan janin terhambat, harus segera dievaluasi, diperketat. Kenapa? Karena kalau tidak tepat timing untuk melahirkan bayinya, bisa-bisa bayinya nggak ketolong gitu. Kemudian jumlah trombosit dan fungsi liver. Kemudian kalau pada preeklamsi berat, kalau kurang dari 34 minggu, kita biasanya terminasinya nunggu ibu dan janinnya stabil. Biasanya kita masih dilakukan perawatan konservatif ya istilahnya ya. Tujuannya satu, untuk memberi pematangan paru janin. Terus diberikan obat-obat pematangan otak juga, neuroprotektif untuk bayinya, sehingga sewaktu-waktu misalnya nih kondisi ibu memburuk, ekspektatif gagal. Nah, ketika dilahirkan, bayi ini relatif lebih siap, baik paru maupun otaknya, untuk mengurangi resiko terjadi ini apa respiratory distress syndrome pada bayi, sama menurunkan resiko terjadi cerebral palsy ya, karena gangguan otaknya bayi. Itu kemudian kalau ekspektasi itu tujuannya ya biar nggak terjadi eklamsi, biar nggak kejang, serta mengurangi morbiditas mortalitas maternal perinatal. Jadi diberikan antikonvulsan, bisa anti hipertensi dengan kolpolitik. Ini cara pemberian magnesium sulfat ya. Jadi pemberian magnesium sulfat itu memang ada caranya khusus. Kenapa? Karena magnesium sulfat itu bukan obat yang eh,
tanpa risiko karena dia memiliki efek samping, bisa mendepresi nafas. Makanya kalau nanti memberikan magnesium sulfat harus dipantau produksi urinnya, refleks patelanya, frekuensi nafasnya, saturasi oksigen. Nah, biasanya diberikan loading 4 gram selama 5 sampai 10 menit IV, kemudian pemeliharaannya 1 sampai 2 gram per jam selama 24 jam sampai postpartum. Ya, jangan jangan sekali pemberian, nanti harus sampai postpartum 24 jam untuk mencegah supaya nggak terjadi eklamsi. Anti hipertensi ini untuk mencegah komplikasi pada ibu ya. Nah, penurunan tekanan darah bertahap 25% dalam waktu 1 jam. Macam-macam nanti hipertensinya, bisa nifedipin. Nah, 10 miligram. Tuh. Kemudian, nah ini resikonya. Resikonya bisa meningkatkan risiko hipertensi, penyakit jantung sistemik, stroke, dan sumbatan vena dalam, deep vein thrombosis. Pada wanita yang kena preeklamsi, risiko kematian karena penyakit cerebrovaskuler akan meningkat 30-40%. Jadi, kalau misalnya nih ada saudara atau apa temen atau apa ya yang sudah kena preeklamsi, kalian harus bolehlah mengedukasi ke mereka untuk memfollow up kondisinya setelah melahirkan untuk mencegah supaya dia nggak jatuh pada kondisi komplikasi cerebrovaskuler. Ya, jadi misalnya kalau oh dia faktor risikonya apa nih? Oh dia obes, pola hidupnya kurang bagus, ya itu kudu dimodifikasi supaya nggak jatuh ke komplikasi yang lebih berat nantinya gitu. Selain nanti berulang di kehamilan berikutnya, nanti dia kan akan meningkatkan risiko stroke itu. Itu ada pertanyaan untuk preeklamsi. Mungkin masih belum, dokter. Oke, gas ya. Lanjut, ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu pecahnya selaput ketuban sebelum terjadi persalinan. Nah, itu bisa terjadi setelah usia 37 minggu yang disebut PROM, tapi bisa juga terjadi sebelum 37 minggu yang disebut preterm premature rupture of membrane atau PPROM. Insidennya lumayan banyak ya, 6-15% kehamilan aterem. Kemudian kalau yang PPROM itu sekitar 2-3% dari kehamilan tunggal. Kehamilan ganda itu meningkat risikonya. Kita tahu karena kalau kehamilan ganda kan over distensi uterusnya ya. Tuh. Kemudian merupakan sepertiga komplikasi dari semua kelahiran prematur. Komplikasinya apa? Bisa terjadi infeksi. Kenapa infeksi? Kalau pecah ketuban kan berarti terjadi hubungan antara rahim dengan vagina. Sementara saya tadi kan bilang vagina itu penuh dengan kuman. Nah, jadi berisiko terjadi infeksi baik ibu maupun bayinya. Gitu. Kemudian kalau dari teorinya di atas 18 jam KPD itu meningkatkan risiko infeksi pada bayi dan meningkatkan risiko mortalitas maupun morbiditas. 47,9 bayi mengalami kematian dan bisa menyebabkan infeksi perinatal, bisa menyebabkan kompresi tali pusat in utero. Kalau ketubannya banyak pecahnya, otomatis kan tali pusatnya bisa terdesak ya, terkompresi sama janinnya. Nah, di Amerika sendiri sekitar 18-20% kematian KPD ini. Kemudian klasifikasinya seperti yang tadi ya, KPD preterm kalau ketuban pecah dini sebelum 37 minggu, saat antara 4 sampai 37 minggu, dan sangat preterm kalau 24 sampai 34 minggu. Diagnosenya konfirmasi diagnosis, konfirmasi usia gestasi dan presentasi janin. Ini menentukan. Ya, konfirmasi diagnosisnya apa? Bisa lewat lakmus. Ya, kalian bisa. Lakmus kan bisa tuh di puskesmas. Jadi kalau ada ibu datang keluhannya ada cairan rembes, itu nah coba dilakmus.
ya di lakmus. Kalau berubah kertasnya dari pink menjadi biru, nah itu berarti memang ketuban gitu. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Ya sudah, konfirmasi usia gestasinya. Dia termasuk yang apa? Di atas 37 minggu, 37 sampai 34 atau 34 sampai 24. Nah, kalau seandainya kalau di puskesmas sih manajemennya tetap harus dirujuk ya. Kalau ada pecah ketuban, nah nanti kalau dirujukan gimana? Dilihat. Kalau dia 37 minggu, lebih dari 37 minggu, itu kan dianggap aterem. Jadi dievaluasi, kalau misalnya dari rekam jantung bayinya baik, tidak ada infeksi, tidak ada masalah-masalah tertentu, mungkin kehamilannya bisa dan tidak ada kelainan letak gitu ya. Bayinya posisinya kepala, itu mungkin bisa persalinannya diinduksi kalau misalnya pembukaannya belum ada. Nah, kalau misalnya antara di bawah 37 minggu, 34, 37 minggu misalnya, diapakan? Ya nanti dilihat lagi rekam jantung bayi dilihat, laboratorium ibunya dilihat ada infeksi apa enggak. Kalau masih memungkinkan, dilakukan pematangan paru sebelum dilakukan terminasi kehamilan. Jadi dilakukan pematangan paru dulu. Tuh, nanti nanti terminasinya gimana? Tetap kembali lagi tergantung kondisi bayi dan sama kondisi ibu. Misalnya bayinya nih sungsang, kan nggak mungkin diinduksi ya sungsang ya, berarti harus operasi. Lintang, ya sudah. Tapi kalau misalnya letak kepala, kondisinya baik, tidak ada masalah, tubannya juga tidak terlalu masih ada gitu ya, nggak severe hypohidramnion, bisa dicoba dengan induksi, tapi dengan pemantauan yang ketat gitu. Gimana kalau misalnya di bawah 34 minggu gimana gitu ya. Nanti itu juga dilihat. Kalau di 34 antara 24 sampai 34 minggu ya kalau bisa ekspektan dulu, jadi dipertahankan dulu. Kalau misalnya nanti dengan apa konservatif membaik, ketubannya sudah nggak leakage lagi, tidak keluar lagi, infeksinya nggak ada, bayi kondisi baik, ketubannya dalam pemantauan kok nambah, ya sudah nggak apa-apa, bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya ada infeksi, ada apa, terutama di ibunya, ketubannya habis, terus bayinya kondisinya nggak bagus, ya memang dilahirkan kebijakannya. Tuh. Nah, ini untuk menegakkan diagnosa, anamnesa waktu dan kuantitas cairan yang keluar, usia gestasinya, dan taksiran persalinan, kemudian seandainya dia ini kehamilan yang kedua atau selanjutnya bisa dianamnesa, ada nggak riwayat KPD term sebelumnya. Dan pemeriksaan digital dan spektrum steril menilai ada cervicitis enggak, ada prolaps tali pusat enggak, ada prolaps bagian janin apa enggak, kadang-kadang tangannya keluar duluan, gitu bisa terjadi seperti itu. Kemudian jika cairan amnion jelas mengalir, sudah enggak apa-apa kan, sudah positif. Tapi jika kok meragukan, bisa dilakukan nitrasin test yang saya bilang pakai kertas takmus itu. Nah, kita harus tahu bahwa ketuban itu basah. Jadi biasanya merubah kertas lakmus dari merah ke biru. USG untuk menilai indeks cairan amnion. Nah, ini kalau misalnya volumenya tetap normal gimana dok? Lah, misalnya lakmusnya positif ya tetap aja KPD walaupun jumlah cairannya normal. Jangan lupa menilai taksiran berat janin, usia gestasi, letak janinnya. Tuh. Kalau nanti di USG, sebagai dokter umum, kalian ada pelatihan USG dasar untuk di puskesmas. USG, istilahnya apa sih? USG dasar terbatas ya. Jadi nanti kalian paling nggak bisa menilai, diajari untuk menilai posisi letak presentasi bayi, jumlah cairan ketuban, letak plasenta, gitu ya. Itu dasar-dasarnya bisa ada, pelatihannya ada. Nanti akan mempermudah kalian kalau mendapatkan pasien-pasien hamil di puskesmas. Nah, ini faktor risikonya katanya berkulit hitam itu memiliki risiko lebih tinggi dengan sosioekonomi yang rendah, perokok, riwayat infeksi menular seksual, riwayat persalinan prematur, riwayat ketuban pecah dini, perdarahan pervaginam, distensi uterus, kemudian prosedur yang dapat berakibat kepada KPD, misalnya ada sirkulase atau amniosentesis. Misalnya nih bayinya ada kelainan
bawaan, mau dicek kromosom gitu. Biasanya dilakukan amniosentesis kan, nah itu meningkatkan risiko KPD. Kemudian eh, biasanya sih nggak ada penyebab yang tunggal itu nggak ada. Biasanya double-double. Jadi dia ada infeksi, ada stres, ada malnutrisi. Nah itu biasanya seperti itu. Nah itu kemudian prenatal science seperti yang saya sebut tadi bisa ekspektatif, bisa aktif. Kalau kurang dari 24 minggu, morbiditas minor neonatus seperti hiperbilirubinemia, tapi penetrasian lebih besar dibanding yang lahirnya setelah 36 minggu. Jadi kalau misalnya masih di bawah 34 minggu, mempertahankan kehamilan itu pilihan yang terbaik, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu ya, seperti infeksi pada ibu dan sebagainya. Kemudian kalau lebih dari 34 minggu dikatakan kalau dipertahankan resiko karioamnionitis dan sepsisnya akan meningkat. Antibiotik, nah antibiotik biasanya nanti dapat antibiotik ibunya untuk profilaksis. Kemudian diberikan kortikosteroid untuk pematangan paru. Pemberian antibiotiknya apa? Ya tergantung, tergantung ini ya, tergantung di rumah sakitnya pilihannya apa. Tapi biasanya diberikan broad spectrum, ya penisilin itu paling sering penisilin atau gentamisin itu yang paling sering digunakan. Untuk aktif bisa biasanya dikerjakan setelah 37 minggu, lebih dipilih induksi awal, diberikan oksitosin. Untuk kortikosteroid antenatal yang saya sebutkan tadi, untuk pematangan paru istilahnya ya, itu eh, maturasi paru. Nah, itu untuk mencegah respiratory distress syndrome, perdarahan intraventrikular, dan enterocolitis nekrotikan. NEC istilahnya. Lah, MGSO4. Nah, MGSO4 ini yang saya sebut tadi untuk neuroprotektan, untuk melindungi otak bayi, untuk menurunkan insiden cerebral palsy. Pemberiannya bolus 6 gram selama 40 menit, dilanjutkan infus 2 gram per jam. Sampai persalinan atau sampai 12 jam terapi. Komplikasinya di ibu bisa bayi, di ibu bisa endometriosis, korioamnitis, bisa sepsis. 6,8% ibu hamil dengan KPD itu beresiko masa purpuriumnya mengalami endometriosis, 1,2% mengalami sepsis. Tapi yang meninggal, alhamdulillah resikonya sedikit ya, hampir tidak ada. Kalau sampai ada ya, ya itu mungkin kondisi ibunya sangat ini ya sistem imunnya sangat jelek ya kalau sampai meninggal karena kan dengan antibiotik yang sudah ada sekarang broad spectrum insya Allah ya bisa ngatasi. Nah, komplikasi janin ini yang mungkin agak ini ya karena bayi ya jadi kalau misalnya dia komplikasi itu sepertinya lebih berat dari ibunya resiko kematiannya juga lebih besar. Itu bisa terjadi kalau eh, ada malpresentasi, misalnya letak lintang atau letak sungsang, gitu ya. Kemudian kompresi tali pusat, ada oligohidramnion, necrotizing enterocolitis, bisa gangguan neurologi, perdarahan intraventrikel, dan sindrom distres pernafasan. Begitu tentang KPD. Ada yang ditanyakan? Mungkin masih belum ada. Ingin bertanya dokter. Ya, gimana? Oke, izin tanya dokter tadi Mm-mm. kan yang ada komplikasi itu kalau KPD-nya itu terlalu cepat itu bisa ada komplikasinya ke oligohidramnion. Nah, Mm-mm. pertanyaan saya itu kalau misalkan ibu hamil Mm-mm. kemudian kondisinya itu adalah uh, polihidramnion gitu dokter. Nah, Mm-mm. kalau Mm-mm. kan itu volumenya banyak untuk apa Mm-mm. cairan ketubannya Bebannya, itu heeh. bisa ngaruh ke resiko infeksinya nggak dokter? Tetap. Jadi kalau risiko infeksinya baik polihidramnion atau enggak, itu tetap begitu selaput ketubannya robek, itu berarti ada hubungan antara antara kehamilan dengan dunia luar. Jadi walaupun cairan tubannya cukup apa enggak, itu enggak ngaruh. Tapi begitu dia robek,
otomatis dia ada hubungan dengan dunia luar, alias yang paling dekat ya serviks vagina, di mana serviks vagina itu kan penuh dengan kebun binatang ya, bakteri, kuman, virus, segala macam ada di situ. Jadi tetap aja nggak tergantung jumlah cairan ketubannya, itu asal ada robekan, itu pasti resiko infeksi pasti meningkat. Makanya harus ditata laksana. Kalau misalnya dia awalnya polihidramnion gitu, gimana dok? Keluar cairan ketubannya banyak, tapi kok tapi di USG ya masih ada, masih banyak. Ya nggak apa-apa, tetap nggak apa-apa. Dia ketubannya banyak pun nggak masalah. Tapi ketika itu memang sudah terbukti robek, terbukti ada ketubannya keluar, itu pasti resikonya akan meningkat. Jadi nggak ngaruh. Apakah yang polihidramnion itu lebih baik dibandingnya oligohidramnion dari segi infeksinya loh ya, dari segi apa itu ya potensi terinfeksi itu sama, tetap memiliki yang sama, potensi yang sama, kemungkinan yang sama, risiko yang sama. Cuma kan ada faktor lain ya. Kalau daya tahan tubuh ibunya baik, nutrisinya baik, mungkin ibu itu bisa ngatasi infeksinya, jadi tidak berlanjut ke komplikasi yang lain, kayak endometriosis, sepsis gitu ya. Tapi kalau ada kondisi ibu-ibu yang misalnya nih, ibunya malnutrisi, ada anemia, intake makanannya nggak ada kuat, dia underweight, ada penyakit TB, misalnya kan sekarang TB 98% ya, orang Indonesia kena TB ya atau penyakit menular seksual sebelumnya. Nah, itu pasti nanti outcome-nya akan lebih buruk dibanding dengan ibu yang daya tahannya bagus. Gitu. Gimana? Cukup menjawab? Sudah menjawab dokter. Terima kasih dokter. Oke, sama-sama. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke antepartum bleeding. Nah, kalau antepartum bleeding ini perdarahan trimester 3 biasanya 23 ya, 23 ya. Itu biasanya bisa terjadi karena kelainan letak plasenta atau ada permasalahan di plasenta. Yang pertama solusio plasenta. Lah, solusio plasenta ini biasanya bukan masalah letak, tapi dia ada perdarahan di dalam plasenta. Terjadinya setengah sampai 1% dari 200 kelahiran. Kemudian dia akan meningkat risikonya pada wanita yang paritasnya tinggi, yang multipara. Itu akan meningkat. Nah, biasa ini terjadinya. Jadi ada robekan di an- antara selaput ini, selaput ketubannya, ya korionnya. Nah, ini terjadi robekan di plasenta sampai selaput ini, korionnya. Ini kenapa kok bisa terjadi kayak gitu, gitu kan? Bisa karena ibunya misalnya tekanan darah tinggi. Nah, kalian harus waspada pada ibu-ibu yang sekiranya pembuluh darahnya itu nggak bagus ya kualitasnya, ibu kencing manis, ibu hipertensi, itu risiko solusio plasenta akan meningkat. Atau trauma, misalnya nih ibu kebentur, ibu jatuh atau apa yang menyebabkan terjadinya benturan pada perut. Nah, itu bisa jadi terjadi solusio plasenta. Paling sering pada kondisi yang tadi kita omongin preeklamsi. Nah, salah satu komplikasinya solusio plasenta. Itu biasanya nanti ada pendarahan ke serviks. Nah, perdarahannya beda dengan antepartum bleeding yang karena plasenta previa misalnya itu beda. Biasanya warnanya lebih hitam. Tuh. Manifestasi klinisnya kalau masih tahap awal perdarahannya sedikit biasanya tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau separasi plasentanya banyak, terus kemudian separasinya itu sampai total di atas 50% ya bisa bahaya. Pendarahannya banyak, terus bisa menyebabkan kematian janin juga. Gitu ya. Kemudian jika terlambat mengenali, nah ini yang bahaya, terlambat mengenali itu bisa menyebabkan kematian ibu dengan janin. Biasanya disertai dengan konsumtif koagulopati pada pendarahan yang tersembunyi. Saya gitu. Penyebabnya ini tadi yang saya sebutkan, preeklamsia, ada gangguan invasi tropoblast,
Kemudian inflamasi atau infeksi juga bisa, atau trauma, misalnya tabrakan, jatuh, itu bisa. Atau sekarang yang sering kekerasan KDRT. Nah, itu juga bisa. Jadi pas ibunya hamil terus dapat KDRT gitu ya, itu risiko kena solusio plasenta juga meningkat. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil dengan KDRT yang dibawa ke UGD, salah satu yang harus diwaspadai adalah evaluasi USG untuk memastikan bahwa kondisi plasentanya baik-baik aja, nggak ada risiko solusio plasenta. Nah, diagnosanya biasanya abdominal pain. Jadi perutnya nyeri hebat. Ini yang membedakan dengan antepartum bleeding yang plasenta previa. Karena kalau plasenta previa itu pendarahan tanpa disertai dengan nyeri abdomen. Nah, kalau ini ada. Terus rahimnya itu kaku, perutnya kaku banget kayak papan gitu. Karena yaitu darahnya kan tersembunyi ya antara plasenta dengan uterus ya. Nah, itu menyebabkan perutnya kaku. Kemudian kadang-kadang nggak ada pendarahan di bawah, kadang-kadang nggak ada pendarahan dari serviks tuh nggak ada, tapi perutnya kuaku itu bisa aja. Ya, itu malah bahaya, bisa menyebabkan kematian pada janinnya. Tuh. Bisa juga ada pendarahan banyak, bisa. Terus harus dilihat biasanya, walaupun nggak ada pendarahan yang keluar, tapi kalau ibunya shock, hipovolemik gitu, ya itu harus waspada. Komplikasinya ini pada ibunya bisa terjadi di IC, shock, bisa harus menyebabkan dia harus transfusi, bahkan histerektomi, gagal ginjal, dan kematian. Kalau untuk bayinya bisa menyebabkan eh, gangguan ya, dia bisa kematian pada bayi. Kalau misalnya solusi plasentanya itu kecil, terus tidak bergejala, itu bisa menyebabkan gangguan pertumbuhannya dan bisa menyebabkan kematian. Outcome-nya neonatus bisa mati, bisa preterm atau pertumbuhan terhambat. Manajemennya tergantung pada usia kehamilan, sama kayak KPD tadi ya, gampangnya ya. Nah, kalau misalnya memang kondisinya membahayakan ibu, ya usia berapapun enggak ditunggu, langsung diterminasi. Biasanya kalau belum ada pembukaan, emergency SC itu yang dipilih. Kalau misalnya bayinya viabel, terus kemudian pembukaannya ada, biasanya solusi plasenta tuh pembukaannya cepat. Jadi kayak partus precipitatus gitu. Terus detak jantungnya masih baik dan sebagainya. Kadang-kadang bisa ditunggu untuk persalinan pervaginam. Tapi kalau misalnya ada pembukaan tapi detak jantungnya sudah eh, abnormal, ya sudah, SC pilihan. Tapi FC pun dengan tanpa resiko, maksudnya sangat berisiko tinggi karena ibunya resiko di IC besar. Nah, itu akan menyebabkan membuat luka baru itu kan akan meningkatkan resiko perdarahan. Karena pada pasien di IC biasanya ada gangguan pembekuan darah sehingga kalau misalnya ada luka baru ya pasti akan menyebabkan pendarahan yang lebih besar lagi. Tuh, kalau misalnya bayinya meninggal, terus ibunya dengan kondisi masih baik, tidak ada masalah, sebenarnya vaginal birth itu lebih dipilih karena akan memperkecil risiko komplikasi pada ibu. Nah, yang kedua plasenta previa. Nah, kalau ini adalah kelainan letak. Jadi, ari-ari atau plasenta itu dia implantasi di segmen bawah rahim. Nah, kadang-kadang bisa mendekati ini, mendekati ostium cervical internal, kadang-kadang mepet ya, bisa letak rendah, bisa nutup total atau nutup sebagian. Itu terjadi 0,4 sampai 1% kasus, 250 sampai 400 persalinan. Ini plasenta previa ya, bisa total atau parsial, bisa low lying. Ini yang saya bilang dia eh, di jaraknya dari ostium uteri internum itu 2 cm. Nah, kalau marginalis dia di tepinya ostium internum, tapi tidak menutupi. Tuh. Nah, ini gambarannya ya. Ini kalau total seperti ini. Nah,
Kemudian ini kalau kalian inspekulo, misalnya ada pendarahan pervaginam, harus diinspekulo, Dek. Nah, lihat ada jaringan apa seperti ini. Nah, ini kan berarti plasentanya sudah total ya, dia nutupi di keluar keluar dari ostium uteri itu. Nah, faktor risikonya adalah multiparitas dengan riwayat kehamilan sebelumnya seksio sesaria. Tapi sekarang ini banyak kasus plasenta previa tapi masih nulliparity atau kehamilan pertama. Kalau dievaluasi ini penelitiannya juga belum belum ini ya. Cuman ya mungkin kalian kalau mau penelitian enggak apa-apa. Ada kaitannya sama faktor resiko di ibunya malnutrisi. Jadi biasanya pada wanita-wanita yang anemia, terus intake nutrisinya kurang gitu ya, atau paling gampang kan kalau evaluasinya dari lingkar lengan atas ya, dia termasuk keka panda gitu ya, itu sering terjadi implantasi plasentanya itu di bawah, plasenta previa. Itu masih belum jelas sih, tapi kalau kita tarik ini ya ceritanya kenapa sih plasenta itu kok tumbuhnya di bawah itu kan salah satu ketika blastosis masuk ke rahim dia kan keliling-keliling tuh ke dalam kavum uteri. Nah, nyari endometrium yang paling enak untuk ditempeli gitu kan. Nah, pada kondisi di mana endometrium yang bagian atas fundus korpus nggak enak untuk ditempeli entah itu karena aliran darahnya nggak bagus, entah itu karena apalah pokoknya nggak nyaman gitu ya. Terus dia ketarik ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena arteri uterinya tuh kan adanya di bawah ya, Dik ya. Di apa? Di ismus itu ya, di leher rahim ya, di leher rahim. Nah, itu kan ibaratnya dekat dengan sumbernya utama kan. Nah, terus dia implantasinya di situ. Jadi itu ya masih belum teorinya belum fiksi, cuman ada teori yang mengarah ke sana karena nutrisi sehingga cenderung untuk nempel di tempat yang vaskularisasinya lebih bagus, yang di leher rahim ya kebetulan karena arteri uterina dari situ, nanti ari-arinya itu bisa arahnya itu mengarah ke sana karena merasa karena ya itu aliran darahnya lebih baik. Tuh. Tuh ada teorinya seperti itu. Karena sekarang banyak yang plasenta previa masih nullipara. Nah, ini ada painless bleeding. Jadi, ada pendarahan tanpa disertai dengan nyeri. Beda dengan yang tadi, yang solusio plasenta. Nah, painless bleeding ini kita harus waspada plasenta previa. Kemudian, uterine bleeding after mid pregnancy. Nah, yang penting adalah sonografi, USG. Tuh, kemudian jika plasenta previa ini individual sekali, sama kayak KPD tadi, tergantung usia kehamilannya. Ya, dia atarem apa enggak kalau 37 minggu ya sudah dilahirkan tapi kalau masih di bawah 37 minggu dilihat dulu beratnya berapa. Nah, perlu pematangan paru, pematangan apa pemberian neuroprotektan segala macam itu. Nah, nanti evaluasi kalau sekiranya pendarahannya enggak berhenti ya sudah usia berapapun harus dilahirkan untuk menyelamatkan ibu ya. Tapi kalau pada kondisi apa bayinya sangat kecil ya tinggal harus baik-baik KIE-nya ke keluarga karena dengan melahirkan bayi belum tentu bayinya selamat gitu. Yang penting harus menyelamatkan ibunya tuh. Terus nanti juga harus di KIE kan juga kalau misalnya bayi ini lahirnya prematur atau imatur banget gitu ya. Itu kan harus perawatannya khusus. Nah, itu kompleks ya, memang memang kompleks, tapi itu memang harus diedukasikan keluarga sehingga keluarga paham, sehingga apapun tindakan yang dikerjakan itu yang diutamakan memang ibu. Kalau plasenta previa gitu, kalau bayinya memang masih imatur atau prematur gitu, karena lebih mengancam ke ibunya. Itu terima kasih ngebut kita, tapi kita bisa selesai jam 9:04. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan.
Mungkin masih belum, dokter. Ini aku belum ada satu topik ya yang kehamilan apa permasalahan di eh, kehamilan di trimester 3 itu kehamilan lewat waktu. Nanti kalian baca aja. Jadi prinsipnya kalau kehamilan lewat waktu itu kehamilannya lebih dari 294 hari atau 42 minggu lengkap, di mana itu berdasarkan HPHT dan USG pada saat kurang dari 3 bulan. Jadi makanya kalau bisa eh, pasien itu harus USG di bawah 3 bulan, di bawah 12 minggu, karena itu ketepatan kesesuaian untuk HPL itu lebih bagus dibanding setelah itu. Ya, jadi kalau kehamilan lewat waktu itu yaitu 42 minggu lengkap atau 294 hari. Nah, kalau misalnya sudah ketemu hamil lewat waktu, apa yang dikerjakan? Nah, kita harus evaluasi USG untuk lihat ketubannya bagaimana, ada nggak risiko insufisiensi plasenta. Biasanya dilakukan selain USG, CTG, kardiotokografi, dilihat janinnya baik apa enggak. Nah, nanti dari situ, ya memang harus diterminasi. Hanya cara terminasinya itu yang tiap-tiap beda. Ya, tergantung posisi janin, terutama ya, satu posisi janin. Kalau janinnya kepala, hasil CTG-nya masih bagus, USG cairan ketubannya juga masih normal, ya sudah, mungkin induksi masih bisa ada tempat. Tapi kalau misalnya posisinya bukan kepala ya, letak sungsang, letak lintang, letak oblik, atau ketubannya sangat minimal gitu ya, severe oligohydramnion itu di bawah 6 gitu ya. Nah, itu mungkin ya seksio menjadi pilihan seperti itu. Jadi sangat individual sekali penata laksanaannya posterem itu. Tapi yang jelas kalau nemu posterem langsung dirujuk untuk dievaluasi. Dievaluasinya ya dari USG dengan CTG. Itu nanti yang menginduksi ya di FKTRL, nggak boleh di puskesmas. Karena syaratnya induksi itu adalah harus tersedia kamar operasi yang bisa siap dalam waktu 30 menit. Karena induksi itu akan meningkatkan risiko satu, fetal distress, dua, ruptur uteri. Nah, pada saat kondisi-kondisi emergensi seperti itu, nggak boleh lama. Dalam 30 menit, bayinya harus lahir. Itu, ya, itu yang untuk kehamilan lewat waktu. Ada pertanyaan? Mungkin masih belum, dokter. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini ya, apa, aku cukupkan sekian ya. Iya, Nanti, dokter. nanti ini presentasinya saya kasih ke Dokter Citra. Nanti kalau mau nanti minta ke Dokter Citra gitu ya. Iya, dokter. Heeh. Terus untuk minggu depan maunya gimana? Maksudnya seperti ini atau kalian mau presentasi nggak? Bagi kelompok, kalian yang presentasi. Mau gitu. Biar nggak ngantuk sambil latihan. Gimana? Mau tak? Yang minggu depan itu kita topiknya, kita topiknya itu topiknya kan endokrinologi reproduksi dan infertilitas wanita, masalah persalinan kala satu, kala 2, dan persalinan kala 3 dan kala 4. Ya,
Ya wes, gitu aja wes, dibagi kelompoknya. Terus nanti yang minggu ketiga kan ada dua topik lagi. Penyakit infeksi dan non-infeksi ginekologi, ovarium, tuba, uterus, kemudian penyakit infeksi dan non-infeksi ginekologi, serviks, vulva, vagina, dan perineum. Ya kan? Wes kalian bikin aja ya. Pokoknya template-nya itu definisi etiologi, faktor predisposisi, patofisiologi, manifestasi klinik, pemeriksaan penunjang, diagnosis, komplikasi, penata laksanaan. Tuh nanti biar kalian nggak ngantuk. Kayak aku yang cerita ngantuk kalian. Oh, mana malam minggu ini. Wes salah pengen melaku-melaku. Ya toh? Gimana? Ya, Mau gitu ya? ya, kalau semisal didiskusikan terlebih dahulu Iya, bagaimana? heeh, nggak apa-apa. Kalian diskusikan lagi sama teman-teman. Kalau kalian siap, nanti kalian bilang dokter Citra. Nanti biar dokter Citra nyampaikan ke saya. Ya, Oke, baik dokter. heeh, iya. Terus untuk kelompoknya Mm-mm, itu semisal nanti jadi mm-mm. terserah dari kita Iya, gimana ya dokter? kalian aja yang ngatur. Kalian yang ngatur. Jadi intinya itu dari kalian untuk kalian gitu loh. Kalian yang belajar presentasi, presentasi sudah biasa. Tapi belajar mengatur pola pikirnya kalian. Ya, ngatur pola pikirnya kalian biar aku juga ngerti gitu loh. Kan ini udah tak kasih contoh. Ya, udah tak kasih contoh. Nah, sekiranya nanti kalian bikin presentasinya itu seperti itu. Jadi pertama definisi atau etiologi. Tuh. Kemudian eh, bisa patogenesisnya. Kenapa terjadi itu? Ya. Terus misalnya kalau yang infertil gitu ya, eh, apa aja klasifikasinya, penyebabnya, terus manifestasi klinisnya apa, terus manifestasi klinis itu kan bisa dari anamnese, pemeriksaan fisik gitu ya, sama pemeriksaan penunjangnya apa, yang perlu, komplikasinya apa, terus cara penegakan diagnosenya dari apa. Tuh, terus diagnosa banding sama penata laksanaan serta prognosis. Itu aja. Rata-rata kalau belajar penyakit di kedokteran tuh itu. Etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, komplikasi, diagnosis banding, pencegahan, penata laksanaan, prognosis. Wes itu tok. Itu nanti kalian belajar untuk eh, menata pola pikir kalian supaya terbiasa berpikir seperti itu. Nah, kalau ada penyakit apa, ya sudah kalian langsung, oh ya etiologinya ini, manifestasi klinisnya ini, patogenesisnya seperti ini. Kalau aku nemukan ini, aku apa yang aku anamnesakan apa? Kalau pemeriksaan fisiknya aku harus nemu apa? Nanti diagnosa bandingnya kira-kira apa yang penyakit mirip-mirip kayak gini. Terus nanti penata laksanaannya gimana? Komplikasi yang mungkin apa? Terapinya apa? Sama prognosisnya gimana? Wes itu toh, kuncinya di situ. Kalau penyakit kedokteran. Ya, bisa ya? Insya Allah dokter. Ya, wes. Nanti kalian bagi. Nanti ngomong sama dokter Citra. Kita ketemu minggu depan hari apa? Hari Jumat ya? Iya, hari Jumat ya, tanggal 8. 8 itu apa? Oh, sorry. Sabtu ya, Sabtu ya. Enggak dokter. Ya, wes. Ya, wes. Gitu ya. Udah? Enggak dokter. Oke, boleh ditutup deh moderatornya. Baik, sebelum ditutup kuliah pada pagi hari ini, alangkah baiknya membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah, sudah ya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak.